Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Bagaimana semuanya dalam keadaan sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah, hari ini kita berjumpa lagi dalam kegiatan belajar melalui video pembelajaran. Materi yang akan kita bahas pada kesempatan ini yaitu tentang ekonomi syariah. Oke, sebelum kita lanjutkan belajarnya, jangan lupa subscribe channelnya, like, share, dan komen ya. Langsung saja kita lihat apa itu ekonomi syariah. Ekonomi syariah adalah cabang ilmu pengetahuan yang berupaya memandang, menganalisis, dan menyelesaikan permasalahan ekonomi sesuai dengan syariat Islam. Syariat itu sendiri adalah peraturan hidup bagi manusia sesuai ajaran dalam Al-Quran dan hadis. Kemudian kita lihat nilai dasar yang digunakan dalam ekonomi syariah itu yaitu nilai yang mendasari ekonomi syariah itu berupa ajaran tauhid. Prinsip tauhid ini mengajarkan bahwa seluruh kegiatan yang dilakukan manusia termasuk ekonomi hanya ditunjukkan untuk mencari keridhaan dan sesuai petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dasar ekonomi syariah yang membedakannya dengan ekonomi konvensional yaitu yang pertama dari segi kepemilikan. Kemudian yang kedua dilihat dari keadilan dalam berusaha. Yang ketiga kerjasama dalam kebaikan. Dan keempat pertumbuhan yang seimbang. Kita bahas satu-satu ya. Kita lihat dari segi kepemilikan. Dalam hukum dasar Islam, pada hakikatnya segala sesuatu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu surat Yunus ayat 55. Surat ke-10 ayat ke-55. Peran manusia di bumi ini hanya sebagai khalifah atau pengelola. Hal itu sesuai dengan surat Al-Baqarah, yaitu surat yang kedua ayat 195, yang artinya, dan belanjakanlah harta bendamu di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Meskipun demikian, manusia masih memiliki hak pribadi atas usahanya, baik berupa tanah, harta, dan sebagainya. Pemindahan kepemilikan harus didasarkan pada transaksi ekonomi yang halal, hibah ataupun warisan. Kemudian kita lihat dari segi keadilan dalam berusaha. Adil menurut Islam bukan berarti sama rata, melainkan suatu keadaan di mana setiap insan manusia memiliki hak yang sama untuk mendapatkan penghargaan, barang, jasa, atau perlakuan. Prinsip keadilan ini diatur dalam surat Al-Maidah, yaitu surat kelima ayat 8. Allah berfirman, "Wahai orang-orang beriman, jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah ketika menjadi saksi dengan adil, dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan." Keadilan dalam ekonomi syariah dicerminkan dengan anjuran Islam untuk seimbang dalam bekerja, berusaha, dan berdoa. Hasil yang diperoleh dari kegiatan ekonomi digunakan seperlunya saja. Sebagian bisa disedekahkan agar tercapai prinsip berkeadilan tersebut. Selanjutnya kita lihat dari segi kerjasama dalam kebaikan. Kegiatan ekonomi syariah harus dilandasi semangat tolong-menolong dalam kebaikan, berkompetisi untuk menebarkan kebaikan sesuai dengan surat Al-Baqarah ayat 148, yang artinya, dan bagi tiap-tiap umat ada kiblatnya sendiri yang ia menghadap kepadanya, maka berlomba-lombalah dalam membuat kebaikan. Di mana saja kamu berada, pasti Allah akan mengumpulkan kamu sekalian pada hari kiamat.
Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Lanjut kita lihat dari sisi pertumbuhan yang seimbang. Dalam Islam, pertumbuhan ekonomi harus diimbangi dengan terjaganya keseimbangan antara kesejahteraan spiritual dan kelestarian alam. Artinya, manusia tidak boleh mengeksploitasi alam secara berlebihan demi meningkatkan ekonomi. Hal yang mampu mengendalikan itu adalah kesejahteraan spiritual. Jika spiritualitasnya tinggi dan merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak mungkin seseorang akan berbuat kerusakan di alam demi ekonomi semata. Pastilah mereka akan menjaga agar semua berjalan secara seimbang. Selanjutnya kita lihat prinsip-prinsip ekonomi syariah. Ada beberapa prinsip. Yang pertama ada prinsip pengendalian harta individu. Yang kedua, distribusi pendapatan yang inklusif. Ketiga, optimalisasi bisnis, itu jual beli dan berbagi risiko. Keempat, transaksi keuangan terkait erat dengan sektor real. Kelima, partisipasi sosial untuk kepentingan publik. Dan yang keenam yaitu transaksi muamalat. Itulah beberapa prinsip-prinsip ekonomi syariah. Selanjutnya kita lihat ciri-ciri ekonomi syariah itu. Yang pertama harus adil, harus seimbang antara kebutuhan rohani dan jasmani. Kemudian tumbuh sepadan antara kebutuhan individu dan kebutuhan masyarakat. Kemudian bermoral, yang harus dilakukan secara baik atau berdasarkan moral, berdasarkan aturan yang berlaku di dalam agama. Dan yang keempat adalah beradab. Itulah ciri-ciri ekonomi syariah. Selanjutnya kita lihat tujuan ekonomi syariah. Tujuan yang hendak dicapai melalui ekonomi syariah tidak bisa dilepaskan dengan tujuan dari syariat Islam atau muqasid al-syariah, yaitu mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat melalui kehidupan yang baik dan terhormat, hayatan thayyibah. Syariat Islam merupakan aturan yang bisa mewujudkan terpeliharanya 5 kemaslahatan dasar, yaitu agama, jiwa, intelektualitas, keturunan, dan harta kekayaan. Selanjutnya kita lihat manfaat ekonomi syariah. Yang pertama adalah Islam mendorong terciptanya pertumbuhan ekonomi bagi masyarakat melalui 2 cara, yaitu pengharaman riba dan kegiatan sektorial. Yang kedua, mampu menciptakan anggaran negara yang memihak pada rakyat. Yang ketiga, mendorong pembangunan infrastruktur yang bermanfaat bagi masyarakat. Mendorong penyediaan pelayanan publik. Dan yang terakhir, terjadi pemerataan dalam distribusi pendapatan yang memihak rakyat melalui wakaf, zakat, sedekah, dan sebagainya. Selanjutnya kita lihat perbedaan antara ekonomi syariah dengan ekonomi konvensional. Kita lihat pertama dari segi tujuan. Ekonomi syariah bertujuan untuk mencapai falah, yaitu kebahagiaan di dunia dan akhirat, serta kesejahteraan dan keadilan bagi masyarakat. Sedangkan ekonomi konvensional bertujuan untuk mengejar kesejahteraan duniawi semata dan kesejahteraan individu. Kemudian kita lihat dari sumber utamanya. Kalau ekonomi syariah bersumber pada Al-Quran dan hadis. Sedangkan ekonomi konvensional bersumber pada hal-hal yang bersifat positivistik atau keaturan dunia. Kemudian yang ketiga adalah pengambilan keuntungan. Dilihat dari segi pengambilan keuntungan, kalau ekonomi syariah menerapkan sistem bagi hasil, sedangkan ekonomi konvensional menerapkan bunga atau sistem riba. Sekarang kita lihat perkembangan ekonomi syariah yang ada di Indonesia ya.
Kita lihat ekonomi syariah di Indonesia diawali dengan munculnya bank muamalat di Indonesia itu pada tahun 1992. Berdirinya bank muamalat melatar belakangi terbentuknya lembaga-lembaga keuangan lainnya. Pola bagi hasil yang diterapkan oleh bank muamalat menandakan dimulainya sistem perbankan ganda. Kemudian selang pada tahun 1992 sampai 1998 hanya ada satu bank syariah dan beberapa BPR syariah. Barulah pada tahun 1998 dikeluarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 sebagai amandemen Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan yang memberikan landasan hukum lebih kuat bagi kehadiran perbankan syariah. Di era tahun 1990-an, pertumbuhan ekonomi syariah di Indonesia tergolong lambat. Hal itu berbanding terbalik dengan perkembangan ekonomi syariah di era 2000-an, di mana ekonomi syariah berkembang cukup pesat. Nah, saat ini sudah ada 600 miliar US dollar aset yang dikelola oleh perbankan syariah. Itu sekilas perkembangan ekonomi syariah di Indonesia. Selanjutnya kita lihat beberapa prinsip yang dijalankan dalam ekonomi syariah di Indonesia. Kita lihat, yang pertama ada prinsip mudharabah. Prinsip mudharabah yaitu akad kerjasama usaha antara pemilik dana dan pengelola dana dengan kesepakatan bagi hasil pada awal perjanjian. Ini prinsip mudharabah. Yang kedua ada prinsip musyarakah. Pada prinsip musyarakah, akad kerjasama penyertaan dana antara kedua belah pihak atau lebih untuk melakukan suatu usaha yang produktif. Itu musyarakah. Kemudian ada prinsip wadiah. Prinsip wadiah itu sendiri adalah akad titipan murni dari satu pihak kepada pihak lain, baik individu maupun badan hukum yang wajib dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendakinya. Itu hampir sama dengan safe deposit kalau di bank konvensional. Kemudian yang keempat ada murabahah. Prinsip murabahah itu sendiri yaitu akad transaksi jual beli sekaligus keuntungan yang disepakati antara kedua belah pihak penjual dan pembeli. Penyerahan barang itu sendiri dilakukan pada saat transaksi dan pembayarannya dilakukan secara tunai, ditangguhkan ataupun dapat diangsur. Itu murabahah. Kemudian prinsip yang kelima itu ada prinsip salam. Salam yaitu akad transaksi jual beli suatu barang antara penjual dan pembeli yang terdiri atas harga pokok dan keuntungan yang telah disepakati. Dan prinsip yang keenam ada prinsip istisna. Istisna itu jual beli suatu barang yang penyerahannya dilakukan di kemudian hari. Itu pembayaran dilakukan secara kredit atau dapat juga ditangguhkan. Itu istisna. Kemudian prinsip selanjutnya ada ijarah. Mungkin sering dengar ijarah ya. Ijarah yaitu akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa dalam jangka waktu tertentu tanpa pemindahan kepemilikan. Tetapi pemindahan hak guna dari pihak yang menyewakan kepada penyewa. Itu akad ijarah. Itu prinsip ijarah. Kemudian selanjutnya ada prinsip qard. Qard itu sendiri adalah akad perjanjian pinjam meminjam uang atau barang dengan ketentuan pihak bank tidak mengambil keuntungan atas perjanjian tersebut. Kemudian ada hawalah. Hawalah yaitu pengalihan utang dari orang yang berutang kepada orang lain untuk menanggungnya. Hawalah itu sendiri sebenarnya bertujuan untuk membantu nasabah untuk memperoleh modal untuk melanjutkan usaha, dan bank akan memperoleh ganti biaya atas pemindahan utang. Itu hawalah. Dan prinsip yang terakhir ada wakalah. Wakalah yaitu penyerahan, pendelegasian, dan pemberian mandat atau amanat. Misalkan transaksi penagihan berdasarkan imbalan harga tertentu menurut persetujuan awal antara kedua belah pihak. Itulah beberapa prinsip-prinsip ekonomi yang dijalankan dalam
ekonomi syariah. Baiklah, bagaimana? Bisa dipahami? Sampai di sini dulu materi tentang ekonomi syariah. Semoga materi ini bermanfaat dan bisa menambah ilmu pengetahuan tentang ekonomi syariah yang ada di Indonesia. Sebagai referensi kalian untuk belajar di rumah. Jangan lupa subscribe channelnya, like, share, dan komen. Terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi pada video pembelajaran lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.